Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Toha di Palembang. Silakan Pak Toha. Iya. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Bagi Ada dua masalah korupsi. Satu, pertama pemimpin harus tegas dan bijaksana. Keduanya, korupsi itu tidak akan hilang, mengurangi ada. Ketiganya, harus juga ke bawahnya harus diteliti dengan cara kepastian dan kedisiplinan. Nah, sekarang seperti ada berbentuk film apa-apa, itu sangat bagus, tapi yang menyentuh di hati seperti hasilnya korupsi seperti gini. Hasilnya yang kurang bagus seperti gini, itu harus arahnya ke sana. Itu sangat setuju saya untuk difilmkan di-CD-kan, itu sangat senang sekali. Baik. Tapi korupsi itu tidak akan hilang, mengurangi kalau bisa. Baik. Nah, pemimpinnya Pak Toha yang harus disiplin ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Toha di Palembang. Di belakang Pak Toha kita sapa lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang Ibu Desi yang kami cintai. Iya, selamat siang Bapak, silakan. Ya, jadi saya berharap KPK itu mencontoh juga bagaimana seperti film Top Gun ya, Navy SEAL atau FBI ya. Nah, seperti itu mungkin dukungan dana juga dikasih juga, jangan cuma titip pesan aja. Baik. Gitu ya. Dan kemudian juga saya berharap melibatkan ini mereka-mereka yang di siaran berita itu kan suka memberitakan koruptor-koruptor itu juga ikut dilibatkan main, jadi ikut menjiwai ya. Dan kemudian juga kalau bisa bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman, itu koruptor-koruptor itu dikasih remisi juga kalau ikut main. Jadi kisah sesungguhnya lah ya, cerita real story istilahnya. Jadi kasih mukanya dia, tapi dikasih remisi juga kalau banyak muncul di film itu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yori di Tebet. Di belakang Pak Yori. Halo, selamat siang. Selamat siang, Keteri. Selamat siang, dengan siapa di mana Bapak? Saya Samsul Bari Arab nih, Bagian Batu Riau. Silakan Pak. Ya, ini kalau saya lihat ini judulnya amatiran. Ini 3 narasumbernya orang Jakarta nggak menggunakan fakta, kan gitu. Maunya judulnya begini. Oke. Kita PS pengkhianat. Ataupun judulnya lidah Nabi, tangan pencuri. Begini ya, faktanya kan begini. Ini ada 3 kejahatan. Kejahatan ini menggunakan 3 senjata. Senjata tajam, senjata api, senjata pena. Ini Kapolri nggak tahu ini. Kalau polisi hanya sebentar. Baik. Polisi hanya bisa bilang kan tajam, senpi. Ini kejahatan pena ini pengkhianat. Ya. Ini kan kejahatan besar. Ini bisa besarnya ini ya dari istana, dari Mabes TNI, bisa Mabes Polri, gedung DPR, semua begitu. Baik. Tapi lihat dulu ya. Terima kasih Pak Samsul Bari di Pekanbaru di belakangnya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Saya dari Bapak Andreas. Silakan Pak Andreas. Iya. Ini mengingat film dan korupsi ya. Iya. Saya setuju sekali kalau ini difilmkan untuk menghimbau agar jangan berlaku korupsi. Tapi sebelumnya korupsi tidak akan hilang selama orang itu tidak akan menemukan jati dirinya itu siapa. Itu berakhlak. Baik. Tentunya perbuat itu dengan sesuai kata hati. Baik. Pak Andreas itu saja. Iya, terima kasih. Di belakang Pak Andreas, halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana Bapak? Halo, Selamat siang Bapak, dengan siapa di mana? dengan Wahyu di Pati, Pak. Silakan. Halo. Iya, silakan Bapak. Saya pikir persoalan film itu lebih pada persoalan moral. Nah, bagaimana KPK itu lebih meningkatkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam rangka untuk peningkatan moral-moral pendidikan bagi anak-anak didik.
Hari ini para pemimpin kita sudah hancur semua, sudah susah semua. Artinya bagaimana kita untuk mengusahakan bahwa ke depan pemegang tongkat estafet kepemimpinan ini tidak seperti itu. Saya pikir di situ yang perlu dipikirkan, Mbak. Itu pesan buat KPK ini. Itu saja, Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Di belakangnya kita sapa lagi. Halo. Selamat siang. Selamat pagi, Bu Ferry. Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan Stefanus Sarono di Jakarta. Pak Sarono, silahkan. Narasumber yang kami hormati, selamat pagi. Sesuai dengan tema menyebarkan nilai anti korupsi lewat film. Saya pada prinsipnya setuju sekali. Namun akan lebih efektif lagi masuk pada sasarannya. Perlu diadakan lomba drama paling tidak sampai tingkat kelurahan. Mereka membuat drama itu sehingga ini akan membudaya bahwa apa bahayanya korupsi, apa jeleknya, apa akibatnya. Ini perlu disebarkan ke seluruh tanah air sehingga ini membudaya bahwa korupsi itu tidak baik. Kalau film itu memang hanya golongan tertentu yang bisa lihat film. Namun di pelosok tanah air, tingkat kelurahan paling tidak, syukur sampai desa, mereka membuat drama. Baik, Pak Sarono. Korupsi ini, sehingga itu bisa ditonton oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik. Maka bahayanya. Ya, itu saja Pak Sarono. Dan apa yang boleh dilakukan. Pak Sarono, itu saja. Ya, terima kasih. Kita sudah ada 6 penelpon. Silakan kita tanggapi, Pak Didi, Mbak Ida, Mas Abdul. Ya, saya dulu mungkin ya. Monggo. Izin dulu nih. Intinya begini. KPK itu kan melakukan pemberantasan korupsi melalui 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan penindakan. Sampai dengan saat ini KPK paling tidak sudah menangani ratusan kasus dengan kurang lebih 300-an orang yang sudah ditangani oleh KPK. Semua yang ditangani oleh KPK ini semuanya orang-orang pintar. Semuanya lulusan perguruan tinggi, semuanya lulusan S1, S2, S3. Hampir tidak ada orang yang lulusan sekolah rendah begitu, sekolah dasar. Nah, jadi kami melihat memang begini. Pertama, yang harus diperbaiki segera di Indonesia adalah sistem. Sistem ini sangat memungkinkan setiap orang, siapapun dia, dengan latar belakang apapun dia, akhirnya terjebak dalam proses-proses yang koruptif. Proses administrasi yang koruptif maupun hal-hal lain yang memang sifatnya koruptif. Jadi saya sampaikan kembali tadi bahwa saat ini ada sebagian orang yang memang tergantung hidupnya dari korupsi. Jadi hampir sama dengan narkoba. Hanya bedanya kalau narkoba ketergantungan terhadap narkoba, dia ketergantungan terhadap korupsi untuk memenuhi kehidupannya. Sehingga apapun, segala macam cara dia lakukan. Nah, ini yang harus kita perbaiki dari sisi sistem. Nah, tapi kemudian secara preemptif kita harus juga melakukan satu pendekatan di mana dia memang memahami kemudian yang bersangkutan ini memiliki satu sikap ya. Apakah dia akan berada di posisi gray area atau ada di posisi hitam atau putih. Tapi saya kira memang untuk betul-betul hitam dan putih memang agak sulit dalam kondisi sistemnya masih seperti sekarang. Nah, inilah PR yang harus kita bangun. Pemerintah pun harus juga mendorong perbaikan-perbaikan di segala lini. Kemudian sektor publik diperbaiki, sambil kita juga mencoba membangun optimisme baru, di mana suatu saat nanti akan ada generasi baru Indonesia yang anti korupsi. Nah, ini saya kira ini proses-proses ini kan berjalan secara simultan. Di satu sisi proses korupsinya, pabrik korupsinya ini masih berjalan, belum di shutdown, masih belum dimatikan. Kapasitas penegak hukumnya terbatas. Oleh karena itu memang harus ada kombinasi dari berbagai macam kelompok masyarakat untuk bersama-sama nih. Untuk bersama-sama tujuannya satu adalah tadi membangun budaya anti korupsi. Nah, ini yang dibangun dari sisi pencegahan. Pencegahan ini kita punya ada 4 hal penting ya di pencegahan. Yang pertama adalah kita mendorong para penyelenggara negara ini untuk secara aktif, kemudian juga memiliki kesadaran untuk melaporkan harta kekayaan. Kemudian yang kedua, pegawai negeri sipil diwajibkan melaporkan gratifikasinya. Kemudian yang ketiga, kita kaji sistemnya oleh Litbang.
Kemudian pendidikan, sosialisasi, dan kampanye. Tapi ternyata, karena